Salvete. Selamat datang kembali dalam pelajaran bahasa Latin. Kita masih akan menggunakan buku Elementa Linguae Latinae sebagai bahan dasar kita belajar pada bagian ini. Kita akan melihat pelajaran pertama, bagian pertama. Kita akan mencoba melihat perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Latin. Mari kita membaca dan memperhatikan kedua kalimat berikut. Ratu memuji petani. Yang kedua, petani memuji ratu. Apakah kedua kalimat di atas sama artinya? Sekarang perhatikan tiga kalimat dalam bahasa Latin ini. Regina agricolam laudat. Agricolam regina laudat. Regina laudat agricolam. Dalam bahasa Latin, ketiga kalimat ini sama artinya, yaitu ratu memuji petani. Kesimpulannya, beda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Latin, urutan kata tidak begitu dipentingkan. Kita akan mendalami lagi bagian dalam bahasa Latin, yaitu akhiran kata dalam bahasa Latin. Perhatikan sekali lagi ketiga kalimat bahasa Latin yang sebelumnya. Dalam ketiga kalimat, kata regina, artinya ratu, berakhir dengan huruf A. Akhiran A ini menyatakan bahwa regina itu subjek atau pokok kalimat. Jadi, ratu yang memuji. Dalam ketiga kalimat tadi, agricolam, artinya petani, berakhir dengan am. Akhiran am itu mengatakan bahwa agricolam menjadi objek atau pelengkap penderita dari memuji. Jadi, ratu memuji petani. Coba sekarang kita menerjemahkan agricola reginam laudat. Agricola reginam laudat diterjemahkan menjadi petani memuji ratu. Maka kesimpulannya, dalam kalimat Latin, jabatan atau fungsi kata-kata dinyatakan dengan akhiran. Subjek atau pokok kalimat berakhiran A. Objek atau pelengkap penderita berakhiran am. Ini kekasan tentang akhiran dalam kata pada bahasa Latin.
Kita akan melangkah selanjutnya ke makna tunggal dan jamak dalam bahasa Latin. Coba perhatikan kalimat-kalimat berikut. Regina agricolam laudat. Artinya ratu memuji petani. Yang kedua, Regine agricolam laudan. Artinya ratu-ratu memuji petani. Kalimat yang ketiga, Regina agricolas laudat. Ratu memuji petani-petani. Selanjutnya, Regine agricolas laudan. Artinya, ratu-ratu memuji petani-petani. Jika kita amati, apa beda antara kalimat pertama, kedua, dan kalimat 3 dan 4? Kesimpulan. Dalam bahasa Latin, tunggal dan jamak juga dinyatakan oleh akhiran kata benda. Akhiran a dipakai untuk subjek tunggal. Akhiran ae, dipakai untuk subjek jamak. Akhiran am dipakai untuk objek tunggal. Dan akhiran as dipakai untuk objek jamak. Kita melangkah ke tahap berikutnya, yaitu latihan. Sekarang silahkan tuliskan fungsi, subjek atau objek, dan jumlah tunggal atau jamak dari kata-kata berikut ini. Ada 10 kata, silahkan tentukan fungsinya. Apakah ini subjek atau objek, tunggal atau jamak dari 10 kata ini. Lalu, setelah kalian menentukan fungsi dan jumlah dari kata-kata tersebut, langkah selanjutnya adalah silahkan ganti akhiran tunggal menjadi jamak dan akhiran jamak menjadi tunggal. Latihan ini silahkan dituliskan pada buku latihan kalian. Pola kerjanya seperti ini. Kalian buat tabel, ada kolom nomor, kata dari soal tersebut, lalu kolom fungsi, jumlah, bentuk tunggal atau jamaknya. Saya beri contoh kata nomor 1. Kata agricolam. Kata ini fungsinya sebagai objek atau pelengkap. Dan agricolam masuk dalam jumlah tunggal. Maka bentuk jamak dari agricolam adalah
agricolas. Tugas kalian adalah meneruskan pada kata kedua sampai 10 dengan proses yang sama. Berikut, setelah mengerjakan latihan, langkah selanjutnya adalah kalian menghafalkan istilah-istilah Latin berikut ini. Pertama, subjek atau pokok dalam bahasa Latin dinamai subjektum. Subjek dalam bahasa Latinnya subjektum. Yang kedua, objek atau pelengkap penderita dinamai objektum. Objek dalam bahasa Latin objektum. Yang ketiga, akhiran yang diberi kepada subjek dinamai nominativus. Akhiran pada subjek dinamai nominativus. Yang keempat, akhiran yang diberi kepada objek atau pelengkap penderita dinamai akusativus. Jadi akhiran pada objek atau pelengkap penderita ini disebut akusativus. Baik, terima kasih untuk menyimak video pada bagian ini. Kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Latin pada bagian kedua di video yang selanjutnya.